Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramandito dengan NPM 183112700650179. Saya di sini akan membuat vlog untuk memenuhi ujian akhir semester ini. Sebelumnya saya akan menjawab 4 soal dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Nomor 1 jawaban saya adalah pengertian TCP atau IP adalah standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian TCP atau IP ada satu komputer atau komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP atau IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP atau IP melakukan sharing data. Komputer yang terkoneksi TCP atau IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Kelebihan dari TCP IP itu sangat cocok digunakan untuk mengkoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terkait pada jenis perangkat keras khusus. Yang kedua, bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dan perangkat lunak. Ketiga, ada mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP atau IP lain dan dengan identitas yang berbeda walaupun sifatnya global. Yang keempat, memiliki tingkat konsisten yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Fungsi dari TCP atau IP ini adalah melakukan pengiriman file antara enkripsi. Yang kedua, melakukan remote login pada komputer lain walaupun ada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, ada mengirim dan menerima komputer mailing. Yang keempat, ada melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan remote execution, yaitu perintah massal untuk menjalankan produk yang sama pada semua komputer yang tergabung dalam jaringan. Yang terakhir adalah melakukan fitur name server. Subnetting itu adalah proses pemecahan suatu IP jaringan ke subset jaringan yang lebih kecil disebut subnet. Step subnet deskripsi non-fisik atau ID. Untuk jaringan subfisiknya, biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dari jaringan multi. Contohnya ada kasus subnetting yang terjadi dengan sebuah network address 10.0.0.0 sampai dengan 16. Di sini urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar itu subnetting pada IP address kelas CBA. Saya di sini salah satunya aja ada subnetting pada IP address kelas A. Kelas A di oktet 2, 3, dan 4. Kemudian subnet max yang digunakan untuk subnetting kelas A adalah subnet max dari CAGR atau 8 sampai 30. Analisanya 10.0.0.0 berarti kelas A dengan subnet max sama dengan 16 berarti bisa dilihat perhitungannya adalah jumlah subnet sama dengan 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet adalah sama dengan 216 kurang 2 sama dengan 65534 host. Untuk blok subnetnya sama dengan 256 kurang 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Cloud computing sendiri artinya adalah internet komputer. Definisi dari cloud computing itu adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan pengguna untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Menurut National Institute of Standards and Technology atau NIST, terdapat 5 karakteristik cloud computing yang digambarkan sebagai berikut. Yang satu adalah on-demand self-service atau konsumen atau pengguna dapat secara pihak melakukan kustomisasi yang diperlukan tanpa berinteraksi langsung dengan staf dan penyedia layanan. Yang kedua,
broad network access untuk kemampuan yang tersedia dalam jaringan dan diakses melalui mekanisme standar yang dapat digunakan oleh berbagai macam platform. Yang ketiga, resource pooling. Sumber daya komputasi dari penyedia layanan dipusatkan untuk melayani banyak konsumer menggunakan sebuah model multi penyewaan dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda. Yang keempat ada rapid elasticity. Kemampuan komputasi dapat disediakan dan diberikan dengan elastik dalam beberapa kasus secara otomatis. Yang kelima atau yang terakhir, measured service atau sistem cloud control otomatis dan sumber daya dioptimalisasi dengan memanfaatkan kemampuan pengukur pada level tertentu dari kesulitan tipe layanan. Hacking itu adalah kegiatan merobos program komputer milik orang lain. Hacker ada yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau motivasi oleh tantangan. Ada dua jenis hacker, yaitu ada black hat dan white hat. Black hat itu peretas menerobos keamanan sistem tanpa izin. White hat itu peretas yang secara etis menunjukkan suatu kelemahan dalam sebuah sistem komputer. Yang ada phishing itu suatu metode yang digunakan hacker untuk mencuri password dengan cara melabui target menggunakan fake form login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam login ke sebuah situs atau form. Yang keempat, the device, yang atau teknik mengganti suatu halaman website atau menyisipkan suatu file pada server. Juga bisa dia mencuri data dan dijual kepada pihak lain. Yang terakhir, carding. Ini carding paling berbahaya, paling sering beritanya, yaitu belanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sekian jawaban dari saya untuk memenuhi tugasnya, memenuhi UAS. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.